Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Kursetrio dengan stambuk F1120025 akan memaparkan sedikit tentang drainase dengan tanah asli, pipa besi dan pipa paralon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perencanaan geometrik jalan. Kita langsung saja ke materinya. Jadi pengertian drainase. Drainase dapat diartikan sebagai pembuangan massa air secara alamiah maupun buatan dari permukaan maupun bawah permukaan suatu tempat. Menurut pengertian para ahli, drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan. Tujuan drainase. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak asing dengan yang namanya drainase. Drainase sangat umum kita temui. Contoh di pinggir jalan raya, drainase pembuangan limbah rumah tangga, drainase persawahan, dan lain sebagainya. Tujuan dibuatnya drainase adalah sebagai alat atau media untuk mengalirkan air yang berlebihan pada suatu tempat atau lahan. Pada jalan, drainase biasanya terletak di tepi jalan setelah bahu jalan. Di luar negeri, drainase biasanya diletakkan di bawah trotoar jalan. Jenis-jenis drainase. Drainase sendiri terbagi menjadi dua, yaitu drainase buatan dan alami. Drainase buatan adalah drainase yang dibangun seperti selokan di bahu jalan, sedangkan drainase alami misalnya tanah. Ini karena tanah memiliki kemampuan menyerap air di bawah sebuah permukaan. Idealnya jika saluran air besar dan luas, maka air akan lancar dan banjir bisa dihindari. Secara garis besar, terdapat 4 jenis drainase yang perlu kamu ketahui. Jenis-jenis ini dikelompokkan berdasarkan pembentukan perletakannya dan kegunaannya. 1. Drainase alami. Drainase yang dibentuk secara alamiah tanpa adanya bangunan pendukung. Di dalamnya saluran ini terbentuk dari gerusan air dari waktu ke waktu hingga membentuk saluran air permanen seperti sungai. Drainase buatan. Drainase ini adalah drainase yang dibangun dengan tujuan tertentu. Dibutuhkan pembangunan khusus seperti selokan, gorong-gorong, menggunakan beton, pipa maupun batu. Kemudian yang ketiga, drainase permukaan tanah. Saluran air yang berada di atas permukaan tanah untuk mengalirkan air curah hujan yang berada di atas permukaan sebuah kawasan. Open channel flow adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui nilainya. Yang keempat adalah drainase bawah tanah. Seperti namanya, drainase ini dibuat di bawah tanah karena adanya alasan tertentu. Alasan yang paling umum adalah alasan artistik. Drainase dipasang di bawah tanah agar tatanan pembangunannya terlihat lebih rapi. Kita akan masuk kepada pembahasan materi yang utamanya, yaitu tentang drainase tanah asli. Drainase tanah asli adalah drainase yang dibuat langsung dengan tanah. Sebagai contoh, kita sering melihat drainase yang dibuat oleh petani di pinggir sawah dengan menggunakan cangkul dan peralatan seadanya. Drainase dengan pipa paralon. Drainase menggunakan pipa paralon merupakan drainase yang sangat umum kita temukan di lingkungan kita. Drainase jenis ini biasanya digunakan sebagai saluran pembuangan atau pipa pembuangan. Kemudian yang terakhir adalah drainase dengan menggunakan pipa besi. Drainase jenis ini merupakan drainase yang umum digunakan karena sangat tahan terhadap berbagai macam limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Ya, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya kasihkan atau yang saya berikan. Untuk link-link gambar telah tertera di setiap slide. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.